ruangan ICU terdapat pasien bernama Nyonya A berusia 50 tahun yang didiagnosa jantung koroner. Pasien terpasang infus pump, siring pump, oximeter, ventilator, kateter, serta alat EKG yang terhubung ke monitor. Hasil monitor menunjukkan tekanan darah 70/60 mmHg, nadi 55 kali per menit, respirasi 15 kali per menit, suhu 35,5 derajat Celcius, saturasi oksigen 65% dengan nilai GCS 3. Kondisi pasien semakin memburuk. Keluarga pasien terlihat cemas dan sedih karena melihat kondisi Nyonya A. Perawat Widya mendatangi keluarga Nyonya A. Assalamualaikum Mbak, perkenalkan nama saya Suster Widya, perawat ICU yang berdinas dari pukul 7 sampai dengan pukul 2 siang. Jadi di sini saya yang akan merawat Nyonya A, dan di sini saya bersama rekan-rekan saya, yaitu ada perawat Rizka dan juga perawat Sania. Waalaikumsalam, baik. Baik Mbak, kalau begitu saya akan masuk ke ruang ICU ya untuk melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital terlebih dahulu kepada Nyonya A. Baik, Sus, silahkan. Saya minta yang terbaik untuk ibu saya ya, Sus. Baik Mbak, kami dan tim medis yang lain pasti akan memberikan yang terbaik untuk ibu Mbak. Baik, terima kasih, Sus. Perawat Widya pun meninggalkan keluarga pasien dan akan masuk ke ruang ICU untuk melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital. Sebelum masuk ruangan ICU, perawat Widya menemui perawat Rizka dan Sania terlebih dahulu di nurse station. Assalamualaikum Suster Rizka. Bisakah saya meminta tolong untuk membantu saya melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital pada Nyonya A dan memastikan kondisinya. Bagaimana? Apakah perawat Suster Rizka bisa? Baik, Suster Widya, saya bisa. Baik, terima kasih Suster Rizka. Untuk Suster Sania tetap berjaga ya di sini untuk memantau pasien yang lain. Baik, Suster Widya, saya akan tetap berjaga di sini. Jika butuh bantuan saya, bilang saja ya, Suster. Baik, terima kasih ya Suster Sania dan Suster Rizka. Mari kita masuk ke ruangan. Mari, Sus. Setelah melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital, perawat Rizka pun mencatat hasil pemeriksaan yang telah dilakukan dan diserahkan kepada perawat Widya. Perawat Rizka dan Widya pun keluar ruangan dan menghampiri keluarga pasien. Bagaimana, Sus, keadaan ibu saya? Apakah ada perkembangan? Doakan saja yang terbaik ya, Bu. Buat Ibu Mbak. Mbak tenang saja, semoga Ibu Mbak cepat pulih kembali. Baik, Sus, kalau begitu terima kasih. Baik, saya dan Suster Rizka sudah selesai ya Mbak melakukan pemeriksaan tanda-tanda vitalnya. Kalau begitu, kami permisi dulu ya Mbak. Perawat Widya dan Rizka pun meninggalkan keluarga pasien dan kembali ke nurse station. Suster Rizka, terima kasih ya tadi sudah membantu saya. Sama-sama, Sus. Bagaimana kondisi Nyonya A, Suster? Apakah ada perkembangan? Wah, untuk hasil tanda-tanda vitalnya sih tadi kurang bagus, Sus. Nih, coba Suster lihat aja ya hasilnya. Wah, ini sih Nyonya A bisa beresiko mengalami henti jantung nih. Ini harus disampaikan kepada dokter fisik nanti, Suster. Iya, benar apa kata Suster Sania. Nah, untuk itu, jika nanti Nyonya A ini mengalami henti jantung tiba-tiba, kita harus siap untuk melakukan tindakan RJP, Suster. Ya betul Suster Sania, berarti kita harus membuat inform konsen terlebih dahulu ya kepada keluarga pasien. Ya, benar. Nanti saya bantu urus untuk pembuatan inform konsennya ya, Suster. Baik, terima kasih ya Suster Sania. Nanti saya yang akan menjelaskan kepada keluarga pasien. Baik, Suster. Dokter visit pun datang dan menghampiri perawat di nurse station. Pagi dok. Pagi, Sus. Bagaimana kondisi pasien hari ini?
Baik dok, saya akan menjelaskan untuk beberapa kondisi pasien. Selesai perawat Sania menjelaskan tentang kondisi pasien, perawat Widya pun menceritakan tentang kondisi Nyonya A kepada dokter. Jadi gini dok, untuk pasien Nyonya A sendiri belum ada perkembangannya dok, kondisinya semakin memburuk pada saat dilakukan pemeriksaan. Baik, saya akan memeriksa kepada keadaan Nyonya A. Suster Widya bisa ikut dengan saya. Iya mari dok, saya antar ke ruangan pasien. Dokter pun ke ruangan Nyonya A untuk memeriksa keadaan Nyonya A. Setelah selesai memeriksa dokter dan perawat Widya pun kembali ke nurse station untuk berdiskusi dengan perawat Rizka dan perawat Sania. Baik, saya sudah memeriksa kondisi Nyonya A dan memang benar kondisinya belum ada perkembangan. Saya minta tolong ke Suster Rizka untuk memanggil keluarga Nyonya A dan Suster Sania tolong dipersiapkan inform konsennya. Ya, Iya, baik baik. dok. Perawat Rizka pun memanggil keluarga Nyonya A. Keluarga pasien atas nama Nyonya A. Iya, saya sendiri, Sus. Mbak, dokter ingin berbicara dengan Mbak di dalam tentang kondisi ibu Mbak. Oh iya, Sus. Mari Mbak, silakan masuk. Keluarga pasien masuk dan bertemu dengan dokter. Permisi, Dok. Iya, silakan masuk. Ini dengan siapanya Nyonya A ya? Saya anaknya, Dok. Bagaimana? Baik, Mbak, tenang dulu ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit Ibu Mbak. Jadi, Ibu Mbak mengalami penyakit jantung koroner, di mana penyakit ini terjadi akibat penumpukan plak di arteri jantung, sehingga mengakibatkan suplai darah ke jantung menjadi terganggu dan bisa menyebabkan serangan jantung. Serangan jantung, Dok. Lalu faktor apa yang menyebabkan bisa terjadinya penyakit tersebut, Dok? Nah, untuk faktor yang mempengaruhinya bisa dari kebiasaan merokok, penyakit diabetes, tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, berat badan berlebih, kurang beraktivitas, dan pola makan yang tidak sehat. Bagaimana, apakah Mbak sudah mengerti? Oh, seperti itu ya, Dok. Iya, saya mengerti, Dok. Lalu bagaimana dengan kondisi ibu saya saat ini, Dok? Jadi Mbak, untuk sekarang kondisi Ibu Mbak masih belum stabil, tapi kami masih terus memantau perkembangan dari Ibu Mbak. Mbak nggak usah khawatir dan selalu berdoa untuk kesembuhan ibunya. Iya pasti dok, saya akan terus berdoa untuk kesembuhan ibu saya. Tolong berikan yang terbaik untuk kesembuhan ibu saya ya dok. Iya Mbak, kami di sini akan selalu memberikan yang terbaik untuk kesembuhan Pada pasien. saat dokter sedang menjelaskan kondisi Nyonya A kepada keluarga pasien, tiba-tiba perawat Sania pun masuk dan memberitahukan bahwa Nyonya A mengalami henti jantung dan tidak sadarkan diri. Dok, pasien atas nama Nyonya A mengalami henti jantung dan tidak sadarkan diri. Dok, ini gimana? Tolong selamatkan ibu saya, dok. Saya mohon, dok. Suster tolong selamatkan ibu saya, sus. Saya tidak mau kehilangan ibu saya, sus. Iya Ibu, yang tenang ya, kami akan berusaha semaksimal mungkin. Suster Widya, tolong kamu jelaskan dan minta tanda tangan untuk persetujuan tindakan medis ke keluarga pasien segera. Suster Sania dan Rizka, mari ikut saya ke ruangan Nyonya A. Iya baik dok. Dokter, perawat Rizka, dan perawat Sania pun ke ruangan Nyonya A, sedangkan perawat Widya menemui keluarga pasien yang masih ada di ruangan dokter dan meminta persetujuan tindakan. Baik Mbak, saya di sini akan meminta persetujuan Mbak selaku anak dari Nyonya A. Kami akan melakukan tindakan medis RJP kepada Ibu Mbak. Tapi sus, apakah tindakan RJP ini dapat membahayakan ibu saya?
Tidak, Mbak. Jadi RJP ini pertolongan pertama pada pasien untuk mengembalikan fungsi napas dan sirkulasi darah dalam tubuh yang terhenti. Nah, jadi bagaimana? Apakah Mbak bersedia jika Ibu Mbak kami lakukan tindakan RJP? Iya, Sus, saya setuju. Ini demi keselamatan ibu saya, Sus. Tolong berikan yang terbaik untuk ibu saya ya, Sus. Iya, Mbak. Pasti kok kami akan memberikan yang terbaik. Baik, silahkan ya Mbak, tanda tangani terlebih dahulu dan kami akan segera melakukan tindakan RJP. Ini, Sus, sudah. Tolong ya, Sus. Saya mohon, Sus. Iya Mbak, Mbak tenang ya dan terus berdoa dan silahkan Mbak tunggu di luar agar kami bisa lebih fokus menangani pasien. Sus. Baik Mbak, saya di sini akan meminta persetujuan Mbak selaku anak dari Nyonya A. Kami akan melakukan tindakan medis RJP kepada Ibu Mbak. Tapi, Sus, apakah tindakan RJP ini dapat membahayakan ibu saya? Tidak Mbak, RJP ini pertolongan pertama pada pasien untuk mengembalikan fungsi napas dan sirkulasi darah dalam tubuh yang terhenti. Jadi bagaimana? Apakah Mbak bersedia jika Ibu Mbak kami lakukan tindakan RJP? Iya, Sus, saya setuju. Ini demi keselamatan ibu saya, Sus. Tolong berikan yang terbaik untuk ibu saya ya, Sus. Iya Mbak, pasti kami akan memberikan yang terbaik. Baik, silahkan Mbak tanda tangani terlebih dahulu dan kami akan segera melakukan tindakan RJP. Berikut untuk kertasnya ya Mbak, silahkan tanda tangani. Ini sudah. Tolong ya, Sus. Saya mohon. Iya Mbak, Mbak tenang ya dan terus berdoa dan silahkan Mbak tunggu di luar agar kami bisa lebih fokus menangani pasien. Tapi, Sus, saya mau melihat ibu saya, Sus. Mbak percayakan pada kami akan melakukan yang terbaik untuk kesembuhan Ibu Mbak. Jadi sekarang Mbak silahkan keluar, tunggu di luar, dan nanti untuk hasil pemeriksaannya akan kami beritahu kembali. Iya, baik, Sus. Keluarga pasien pun keluar ruang ICU dan tim medis pun langsung memberikan tindakan RJP kepada Nyonya A. Dokter, perawat Rizka dan perawat Sania pun melakukan tindakan RJP. Beberapa menit kemudian. Bagaimana dok dengan hasilnya? Tolong segera beritahu keluarga pasien ya, Sus. Saya masih harus ke pasien kembali. Iya, baik dok. Perawat Widya pun keluar ruang ICU dan bertemu dengan keluarga Nyonya A. Sus, gimana keadaan ibu saya, Sus? Apakah dia baik-baik saja, Sus? Mbak yang tenang ya. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi Tuhan berkehendak lain. Mbak yang sabar dan ikhlas ya Mbak. Apa, Sus? Suster nggak bohong kan? Suster nggak bercanda kan? Ibu saya masih hidup kan, Sus? Dok, ibu saya selamatkan, Dok. Suster pasti bohong. Nggak mungkin ibu saya meninggal. Saya mau masuk, Sus. Saya mau lihat ibu saya. Mbak, tenang Mbak. Ibu Mbak sudah tenang di sana. Mbak harus bisa mengikhlaskannya ya Mbak. Sabar Mbak, ini sudah kehendak Tuhan, tidak ada yang bisa merubahnya. Sekarang Mbak doakan Ibu Mbak, semoga tenang di sisinya ya Mbak. Tapi Sus, ibu saya. Ibu
Ibu. Sudah Mbak, tenang ya Mbak. Kami akan urus jenazah Ibu Mbak. Saya permisi ke dalam ya Mbak. Mbak tenang ya. Iya baik, Sus. Nyonya A pun tidak bisa diselamatkan dan keluarga Nyonya A sudah bisa menerima dan mengikhlaskan kepergian Nyonya A.